Yang saya hormati, kasihi dan banggakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Melki. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Kota Kupang hari ini menjadi lebih baik, itu tidak lepas dari dukungan, arahan dan bimbingan dari Pak Gub. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bapak Ibu sekalian, musrembang kita kelurahan ini juga mencetak sejarah, mencetak rekor. Ini musrembang pertama yang menggunakan tematik. Tematiknya adalah stunting. Jadi setiap musrembang harus membicarakan stunting. Ini pertama kali sepanjang sejarah. Dan tahun ini Bapak Ibu sekalian, Pak Gub izin saya membuat rapat lintas sektor 3 bulan 1 kali. Semua dinas duduk bersama wali kota, wakil wali kota, sekda, asisten Pak Gub. Seperti kalau di pusat mungkin rapat kabinet, di sini kami bikin rapat lintas sektor. Dinas membawa sekdis dan bagian keuangan atau perencanaan 3 orang. Kami tiap 3 bulan 1 kali harus duduk bersama mengevaluasi program kita. Karena saya belajar 1 tahun 1 bulan ini ternyata harus butuh kolaborasi antar dinas, tidak bisa sendirian. Contoh Sabuak itu tidak bisa untuk keberlanjutannya kita hanya berharap dari UPTD Taman. Harus ada dinas pariwisata terlibat, harus ada PUPR untuk lampunya, harus ada disub untuk tutup jalan lalu lintasnya. Jadi untuk evaluasi program kita ini kami bikin terobosan 3 bulan 1 kali, kita harus rapat lintas sektor. Saya ingat persis Benjamin Franklin bilang, kalau kita gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan sebuah kegagalan. Jadi kalau kita sudah gagal perencanaan, itu kita sebenarnya sedang merencanakan kegagalan kita sendiri. Oleh karena itu perencanaan yang baik ini harus kita jaga terus. Kita berusaha sebaik mungkin supaya perencanaan kita itu tidak hanya sebatas dokumen, tetapi dia harus bisa menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Pertama tentu banyak bersyukur kepada Tuhan atas perkenannya pada hari ini kita boleh bersama menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPPD Kota Kupang tahun 2027 dalam keadaan sehat dan penuh persaudaraan. Kota Kupang ini cerminan dari wajah provinsi dengan semua latar belakang yang dimiliki oleh provinsi NTT. Dan bagus tidaknya provinsi NTT juga itu ditentukan oleh bagus tidaknya Kota Kupang. Wajah ibu kota kabupaten menunjukkan keseluruhan dari kabupaten tersebut. Wajah ibu kota provinsi menunjukkan keseluruhan dari wajah provinsi tersebut. Jadi gubernur merasa berkepentingan hadir dalam acara hari ini, Pak Wali Kota. Dan mudah-mudahan terus diundang terus begini dan kita dapat ngobrol bersama. Hebatnya Kota Kupang itu, dia sebagai tempat di mana lintas batas semua permainan NTT pasti lewat sini. Kecuali mungkin pariwisata saja dia pasti akan tidak bisa kontrol untuk yang Labuan Bajo dan mungkin di Watu yang Subang. Kecuali pariwisata saja. Yang pasti itu Labuan Bajo punya segmen sendiri dengan dunia internasional maupun dengan Jakarta, Surabaya, Bali. Dan juga sekarang mungkin Sumba. Dengan sekarang sudah ada penerbangan Batik juga di Sumba Barat Daya. Tapi di luar urusan pariwisata itu semua urusan pasti melewati Kupang. Jadi Kota Kupang ini adalah cross cutting dari urusan perdagangan, urusan macam-macam semua lewat sini. Nah pada titik inilah kemudian saya merasa penting untuk membahas hasil pertemuan kami kemarin antara Pemda Provinsi dengan 4 pihak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kemudian dengan Kemenpan RB hadir melalui Zoom dan Kepala BK juga hadir melalui Zoom atau mewakili terkait dengan persoalan belanja pegawai 30%. Dalam diskusi kemarin itu menurut saya penting adalah anggaran ke daerah ini akan bertambah apabila terjadi kenaikan di 2 hal. Pertama, kenaikan pendapatan negara. Kalau negara ini bertambah pendapatan dari pajak dan berbagai pendapatan negara lain yang sah oleh negara, itu otomatis transfer ke daerah pasti meningkat. Atau yang kedua, PRD masih meningkat. Nah, selama ini kan kita selalu memakai pendekatan bahwa transfer ke daerah itu berlangsung secara konsisten.
di angka sampai kurang lebih 26%. Dan setelah dilihat oleh teman-teman di Jakarta, oleh Kementerian Keuangan dan jajaran terkait termasuk dengan DPR RI, akhirnya disepakati untuk menurunkan transfer ke daerah, tapi dia dibesarkan dengan program pusat yang masuk ke daerah. Kita MBG saja itu kurang lebih kira-kira 7 triliun sampai 8 triliun. Belum koperasi desa merah putih. Kalau dihitung dengan 3 miliar saja per koperasi desa merah putih, desa kelurahan, kira-kira antara 10 sampai 15 triliun di koperasi desa. Belum lagi nanti swasembada pangan, swasembada energi, sekolah Garuda, sekolah rakyat, sekolah integrasi dan sebagainya. Jadi saya hitung-hitung itu masuk ke NTT ini juga Kota Kupang itu. Kalau kita hitung itu, NTT aja masuk saya hitung itu bisa di atas 20 triliun. Jadi kita hilang kira-kira sekitar 8 T di transfer daerah. Tapi kita dapat sekarang uang pusat masuk sini kira-kira 20 triliun, 2 kali lipat juga masuk. Nah cuma uang pusat masuk ke daerah ini, dia memutar berbagai sektor yang itu tidak langsung melalui tangannya Pemda. Nah ini kita masih kerja baik-baik untuk bisa membuat agar uang masuk ini juga bisa berdampak bagi ekonomi rakyat dan juga berdampak bagi PAD Kota Kupang maupun provinsi. Nah ini masih kita kerja bareng-bareng. Nah sekarang kalau ngomong bersama Pak Nando, teman-teman di Departemen Provinsi, Bu Lili dan yang lain, Bu Emi Nomdeni, itu kita punya tugas sekarang bagaimana sebagai Pemda ini membuat uang pusat yang masuk ke daerah ini sekaligus memutar ekonomi rakyat, sekaligus membuat PAD di tingkat kelurahan tanpa di kota tanpa, di provinsi tanpa. Nah ini memang kita tidak bisa kerja lagi sendiri-sendiri, mesti kerja keroyokan ini untuk berbagai hal ini sehingga semua bisa muter dengan baik. Dan memohon berkata nama Tuhan Yang Maha Kuasa, saya izin Pak Wali Kota, Nona Wakil, Pak Wakil Ketua DPRD dan Ketua Kota Kupang, dan kita semua ada di sini. Saya Melki Lakareda, Gubernur Provinsi NTT, membuka dengan resmi Musnainbank Kota Kupang ini dengan resmi. Semoga kita semua